Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like. Thank you ya Beb. Nah, jadi setiap hari jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan ya Beb ya, dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup, dan makan makanan bergizi, terutama makan sayur dan buah yang banyak tentunya ya Beb ya. Nah, jadi kali ini aku tuh mau share mengenai para pasutri juga ya, pasutri yang udah halal. Nah, ini menarik juga ya Beb ya, konten aku hari ini. Nah, jadi aku akan kasih tahu tempat quick yang menarik agar kalian itu tidak bosan. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Kalian tuh ya, buat para pasutri itu ya, saat kalian melakukan hubungan quick udah tempat di mana aja yang kalian coba Beb? Apakah sudah semua ruangan kalian coba? Atau kalian hanya mencoba di dalam kamar aja? Nggak semua orang Indonesia itu Beb ya suka yang tantangan baru gitu dalam hubungan quick. Beda dengan orang luar ya Beb ya. Kalau orang luar bagian barat itu, mereka itu saat melakukan hubungan quick mereka punya trik-trik yang baru gitu Beb, baik di tempatnya, baik suasananya, baik posisi, atau apa aja ya Beb ya. Nah, jadi kita ini pria dan wanita Indonesia itu harus begitu, mengambil yang sisi baiknya aja Beb, karena kan bagus tuh ya. Kalau kita setiap kita mau melakukan hubungan quick itu selalu ada inovasi barunya. Nah, begitu juga tempat ya Beb ya. Mungkin aku rasa di antara kalian semua ini ya, mungkin pernikahannya udah lama banget ya Beb ya, udah bertahun-tahun. Nah, tetapi saat dia melakukan hubungan quick itu, dia hanya melakukannya di dalam kamar aja Beb. Nah, itu salah kaprah ya Beb ya. Nah, inilah tempat quick yang menarik ya Beb ya. Nah, yang pertama itu adalah tempatnya ada di tangga. Wow, menarik banget ya Beb ya. Jadi kalau di tangga itu kalian pasti bingung ya Beb ya, itu kalau di tangga itu gimana posisinya ya Santi Sungu, kok bisa di tangga? Nah, posisi di tangga itu kalian tahu nggak? Nah, tepatnya itu adalah posisi nungging Beb. Nah, pasti kalian agak-agak membayangkan gitu ya, di tangga. Ada jelas tangga itu kan makin lama makin ke atas gitu Beb ya. Gimana itu, serba salah tuh kan ya, posisi gimana. Nah, posisinya itu ya, posisi nungging itu lebih mantap Beb. Jadi letakkan kaki pasangan istri kalian itu di salah satu tangga bagian bawah. Nah, tangannya ini diletakkan, dihitung dari tangga bawah ya, kaki di bagian tangga bawah, naik tangga 2, 3, 4. Nah, mungkin tangannya di bagian tangga ketiga atau keempat. Nah, jadi gimana sih supaya lutut ini nggak sakit? Tentunya kan alasi dengan kain tebal atau bed cover lah, kalau aku kasih sarannya Beb ya. Karena bed cover itu kan tebal, jadi nggak akan sakit lutut pasangan kalian. Nah, jadi kebayangkan sampai sini kan posisinya. Nah, jadi kalau udah seperti itu ya udah langsung nungging ya Beb ya. Nah, itu posisi enak-enak dan tempat yang menarik bukan? Jadi suasananya pun beda ya Beb ya. Nah, selain posisi nungging, posisi lainnya ada juga bisa suami duduk di tangga nomor 2 atau nomor 3 ya Beb ya. Nah, setelah suami duduk di tangga itu, istri di pangku suami, menghadap suami tentunya. Nah, kalian pasti udah kebayang nih posisinya, udah kebayang kan? Nah, suami duduk, istri di pangku menghadap suaminya. Nah, itu udah 2 posisi Beb. Nah, yang selanjutnya di nomor 2 ada di
dapur. Wow, di dapur. Orang ngebayangin dapur itu untuk masak-masak ya Beb ya. Nah, selain itu bisa untuk dilakukan untuk hubungan quick ya Beb ya. Nah, itu lebih menantang lagi Beb. Bayangin ya, di dapur itu kan ada meja makan tuh kan. Nah, jadi meja makannya itu bisa kalian baringkan istri kalian di meja makan. Nah, udah kebayang kan? Jadi dia udah terbaring, posisi kakinya itu bisa kalian angkat, letak di sini kalian, kiri dan kanan bahu kalian ya. Kebayangkan posisi. Nah, selain itu juga bisa dalam posisi tegak. Jadi dalam posisi tegak itu Beb, istri itu tegak gitu ya. Nah, setelah itu suami dari belakang, paham kan? Nah, jadi setelah suami di belakang bisa memasukkan Mr. Otong dari belakang, tapi tidak dari lubang ya Beb ya, tetap di lubang inti. Jadi caranya itu ya itu agak ditonggekkan bokongnya ini ke belakang ya Beb ya, untuk istri kalian. Nah, jadi bisa kakinya agak dikangkangkan atau dikatupkan ya Beb ya. Jadi banyak posisi. Nah, yang selanjutnya di nomor 3, di ruangan keluarga. Nah, di ruangan keluarga ini Beb, banyak posisi yang bisa dilakukan karena dia bebas, nama juga ruang keluarga ya Beb ya. Jadi semua posisi bisa kalau menurut aku. Kalau di ruangan keluarga ini, mana posisi yang kalian suka ya lakukan ya Beb ya. Nah, yang selanjutnya adalah di nomor 3, di sofa atau di kursi. Nah, jadi kalau di kursi ini Beb, semua posisi juga bisa kalian lakukan. Mau kalian lingging, mau kalian tengkurap ya Beb ya, mau berhadap-hadapan gitu, atau mau woman on top, misionari, bisa semuanya Beb. Nah, yang selanjutnya adalah di kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini Beb, tidak semua orang pernah melakukannya di kamar mandi ya Beb ya. Nah, jadi sensasinya kalau di kamar mandi ini beda Beb. Kalau kita ingin melakukan hubungan quick di kamar mandi, itu kita awal pertama itu kita jangan langsung main Beb. Jadi lebih bagus kita itu mandi bersama pasangan, saling gosok tubuhnya ya Beb ya. Gantian istri dulu, saat itu suami gitu kan, main air. Nah, jadi setelah itu, setelah mandi, setelah main air, baru kalian melakukan hubungan quick di kamar mandi ya Beb ya. Nah, kalau di kamar mandi ini Beb, tidak semua posisi bisa dilakukan. Kalian tahu kan, kamar mandi itu sempit dan kecil ya Beb ya. Jadi hanya posisi-posisi tertentu aja yang bisa dilakukan di kamar mandi ya Beb ya. Jadi posisinya ya yang seperti tadi Beb, bisa berdiri, terus bisa suami duduk di lantai kamar mandi, terus di pangku istri ya Beb ya. Jadi intinya tidak semua posisi yang bisa dilakukan di kamar mandi, pokoknya itu deh. Nah, itu dulu share aku mengenai tempat quick yang menarik. Nah, semoga kalian paham ya. Nah, yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you Beb.